Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series Marathon Saham IPO. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO MBMA ataupun Merdeka Battery Materials. Nah, prospektusnya MBMA ini adalah prospektus tertebal ya yang pernah saya temui hingga saat ini. Saya udah berusaha maksimal untuk membaca seluruh prospektusnya, tapi kalau misalnya ada yang ketinggalan, Sobat Maya bisa tambahkan di kolom komentar ya. Oke, langsung aja kita bahas untuk prospektusnya MBMA. Oke, jadi MBMA ini didirikan pada tahun 2019 dan dulunya bernama PT Hamparan Logistik Nusantara. Lalu, di tahun 2022 dilakukan perubahan nama menjadi Merdeka Battery Materials. Jadi emang MBEA ini belum berdiri lama. Nantinya Sobat Maya bisa lihat sendiri di laporan keuangan untuk aktivitas operasinya dari MBMA. Jadi MBMA ini itu merupakan perusahaan holding ya, atau nantinya kita sebut grup MBM yang terintegrasi secara vertikal dengan yang pertama adalah tambang SCM. Jadi ini adalah tambang nikel ya. Lalu yang kedua adalah fasilitas RKEF, yaitu ada dua ya. Yang pertama yaitu smelter RKEF CSID dan yang kedua itu RKEF BSID. Lalu yang ketiga adalah smelter RKF ZHN dan juga proyek M1 yang sedang dalam pembangunan. Dan yang terakhir adalah rencana untuk pabrik HPAL dan juga AIM di masa mendatang. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang bisnis, MBM ini itu masih baby banget Sobat Maya. Jadi benar-benar baru ngebangun lah istilahnya. Nah, tujuan strategis dari grup MBM ini itu adalah untuk memperkuat posisinya sebagai yang terdepan ya dalam rantai nilai mineral strategis dan kedepannya itu dalam rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik. Dan nantinya di masa mendatang menjadikan grup MBM ini sebagai produsen bahan baku baterai yang sepenuhnya mandiri dengan menggunakan sumber dayanya sendiri. Jadi, pada saat prospektus ini dibuat, MBM ini itu ibaratnya memang usaha yang baru dirintis ya Sobat Maya. Tapi walaupun ini baru dirintis, kita sepertinya nggak perlu terlalu khawatir tentang masa depannya MBM. Kenapa? Karena MBM ini di-backup oleh nama-nama besar di belakangnya. Nanti akan kita bahas belakangan. Nah, jadi ini adalah proyek dalam pipeline-nya grup MBM. Jadi yang pertama itu adalah tambang SCM. Nah, SCM ini nama PT-nya. Jadi tambang SCM sendiri itu adalah tambang terbuka yang besar ya, dekat dengan permukaan dan berbiaya rendah. Konsesinya seluas 20.100 hektar. Lalu ada juga smelter RKEF. Jadi smelter yang udah jadi saat ini ada dua ya Sobat Maya, yaitu CSID dan juga BSID. Ini nama PT dua-duanya. Lalu nantinya akan ada smelter ketiga nih Sobat Maya, yaitu PT ZHN yang saat ini sedang dibangun ya dan dijadwalkan itu untuk memulai produksinya di pertengahan tahun 2023 ini. Nah, lalu juga ada proyek AIM. Proyek AIM ini berlokasi di IMIP. Lalu ini adalah usaha pantungan antara grup MBM dengan grup Singsan. Nah, sebagai informasi buat Sobat Maya, grup Singsan ini adalah salah satu perusahaan nikel terbesar di dunia. Dan di Indonesia sendiri, Singsan ini nomor satu ya Sobat Maya. Jadi dia tuh yang kayak punyanya IMIP lah. Jadi ini benar-benar gede banget. Kalau kemarin NCKL itu partnerannya sama Legend. Kalau MBM ini sama Singsan. Jadi baik NCKL maupun MBM itu sebenarnya ya emang partnernya itu nggak main-main ya. Lalu selain itu akan ada pipeline-nya ya, pabrik HPAL. Jadi nantinya grup MBM ini ada rencana nih Sobat Maya untuk membangun pabrik HPAL. Kalau kemarin kita bicara NCKL, itu kan pabrik HPAL-nya emang udah ada ya. Kalau grup MBM ini itu baru berencana untuk membangun pabriknya. Lalu selanjutnya ada IKIP, ini Konawe ya. Jadi emang di daerah Sulawesi itu untuk kandungan nikel itu banyak banget. Jadi mungkin yang paling gede itu IMIP Sobat Maya. Yang kedua bisa jadi di daerah Konawe ini. Jadi untuk IKIP sendiri itu potensinya sangat besar. Nah untuk aset lainnya, grup MBM juga memiliki konsesi batu kapur ya seluas 500 hektar. Kurang lebih kita bisa lihat di gambar berikut ya Sobat Maya. Jadi kurang lebih ini tambangnya SCM. Terus ini rencananya HPAL dibangun di sini. Di sini itu IKIP-nya. Lalu ini jalan angkut MBM. Jadi lumayan panjang nih ya. Nah, di sini IMIP dan ini ada usahanya MBM juga, AIM tadi.
Dan ini untuk smelternya ya, RKEF. Yang tadi ada 3, CSID, BSID, dan juga ZHN. Jadi kalau misalnya Sobat Maya lihat dari gambar ini, ya emang bisnisnya dari MBM ini, ya potensinya masih gede banget Sobat Maya. Lalu ini adalah kegiatan usaha dari MBM yang saat ini udah berjalan, itu tambang SCM ya. Jadi SCM-nya sendiri ada 2 ya, limonit dan saprolit. Limonitnya ini saat ini ya masih dijual murah lah ya, karena HPAL-nya itu masih belum dibangun. Beda sama NCKL kemarin ya, di mana NCKL udah punya pabrik HPAL. Nah, tapi yang paling membedakan antara MBM dengan NCKL kemarin adalah, kalau misalnya NCKL kemarin itu kan fokusnya pada pertambangan nikel, lalu pengolahan nikel ya. Tapi kalau MBM ini, itu di masa mendatang, mereka tuh masih punya potensial ataupun potensi ya, untuk ekspansi lagi Sobat Maya. Sampai ke pabrik baterai ataupun memasok komponen baterai. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang potensi prospek usaha dari MBM, itu masih gede banget Sobat Maya. Nah, jadi untuk sampai ke sini, MBM ini juga saat ini udah bermitra dengan para partner yang emang udah bergerak di bidang perusahaan baterai dan juga bahan baku baterai global ya. Jadi perusahaannya antara lain kayak grup Singsan, Huayo Cobalt, dan juga grupnya CATL. Nah, kalau Sobat Maya pengen baca sekilas tentang kemitraannya MBM dengan perusahaan baterai dan juga bahan baku baterai global, Sobat Maya bisa baca di sini ya. Di sini juga dijelaskan ya Sobat Maya tentang hubungan antara MBM dengan para perusahaan ini. Nah, contohnya kayak gini nih Sobat Maya. Grup CATL ini adalah pemasok utama ya bagi para pemain kendaraan bermotor listrik. Jadi emang perusahaannya itu gede banget. Lalu berikut ini adalah perjalanan MBM di tahun 2022 dan juga 2023 setelah ada aktivitas operasi. Jadi untuk MBM sendiri itu memang mainnya tuh akuisisi, akuisisi, akuisisi Sobat Maya. Jadi agresif banget karena ya emang uangnya banyak. Kok bisa uangnya banyak? Ya tentu saja karena ada pinjaman ataupun hutang. Dan yang kedua ada nama-nama besar di belakangnya. Jadi untuk dapat pendanaan itu lebih mudah. Nah, dari tadi kan saya bilang nih, nama-nama besar di belakangnya, nama-nama besar di belakangnya. Kira-kira siapa aja sih? Sampai-sampai MBM ini baru berdiri di tahun 2019, tapi di tahun ini udah mau IPO dengan nilai dana yang sangat jumbo. Oke, langsung aja kita spill para pemegang sahamnya. Nah, Sobat Maya bisa lihat ya di sini, Sobat Maya. Ada Merdeka Energi Nusantara. Nah, ini adalah anak usaha dari MDKA. Di dalam MDKA sendiri itu ada nama-nama besar juga ya, kayak Bapak Garibadi Thohir, lalu ada Saratoga Group, Provident Group. Jadi memang ya pantas lah kalau mereka bisa dapat partner-partner strategis dan juga dana untuk akuisisi yang banyak ya. Lalu selain ada PT Merdeka Energi Nusantara, ada juga Bapak Garibaldi Thohir yang menjadi pemegang saham individu terbesar di MBM ini. Lalu ada Bapak Winato Kartono, lalu ada juga Bapak Edwin Suryajaya di sini dan juga Bapak Agus Supriyadi, mantan direkturnya Inco ya. Jadi emang MBM ini di backupnya sama nama-nama besar semua nih Sobat Maya. Menurut saya pribadi ini jadi salah satu sentimen positif ya untuk IPO-nya MBM ini. Lalu di sini juga ada nama Huayong International Limited ya. Nah, Huayong International Limited ini baru mendapatkan saham dari MBM ini di tahun 2022 ya Sobat Maya. Setelah adanya konversi atas convertible loan. Nah, karena hal tersebut, di IPO-nya MBM ini, pihak-pihak yang kena lock-up period itu cuma ada 2 nih Sobat Maya. Yang pertama itu MEN ataupun Merdeka Energi Nusantara. Dan yang kedua itu adalah Huayong International Limited. Untuk pemegang saham lain itu nggak kena lock-up period. Selanjutnya kita lihat struktur perusahaan dari MBM ini. Nah, semoga aja ini Sobat Maya kelihatan ya tulisannya ya, karena emang agak kecil. Jadi MBM itu ini, lalu ini anak usahanya dari MDKA ya. MDKA memiliki Merdeka Energi Nusantara sebanyak 99,99%, baru kemudian turun ke MBM. Nah, dari MBM sendiri itu udah punya anak usaha banyak banget nih Sobat Maya, yang mungkin memang saat ini masih belum beroperasi. Tapi di masa mendatang, potensinya masih gede banget. Nah, jadi tadi kita ada bahas tentang smelternya ZHN, itu adalah Chaohui Nickel. Lalu juga ada CSID, itu Cahaya Smelter Indonesia. Dan BSID itu Bukit Smelter Indonesia.
Jadi untuk MBM ini sebenarnya emang ya perusahaannya gede banget ya, walaupun dia baru berdiri di tahun 2019. Oke, kita lanjut ke struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 11 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 10,24% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 780 hingga 795. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 8,7 triliun. Jadi nilainya jumbo ya Sobat Maya ya, sedikit di bawah NCKL. Lalu ada klausal seperti ini Sobat Maya. Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, nah perseroan itu akan mengeluarkan saham tambahan sebanyak-banyaknya 1,1 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 1,01% dari modal ditempatkan dan di store penuh. Jadi kalau misalnya ada tambahan sebesar 1,01% ini, maka dana yang akan diraup dari IPO-nya MBM ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 9,6 triliun. Nah, ini klausal yang sama ya di IPO-nya ADMR kemarin juga. Jadi walaupun ini IPO jumbo, menurut saya tetap aja ini adalah IPO yang menarik ya Sobat Maya. Terutama sektor dari MBM ini itu lagi hype-hype-nya. Lalu nantinya dana IPO ini akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 48% itu akan digunakan untuk pembayaran lebih awal seluruh pokok utang. Berdasarkan perjanjian fasilitas berjangka USD 300 juta yang akan dibayarkan kepada MDKA, ini selaku induk usahanya, dan juga Ing Bank NV, cabang Singapura. Jadi 48%-nya untuk bayar utang ya Sobat Maya, salah satunya ke induk usahanya. Lalu tujuan yang kedua, sekitar 5% itu akan digunakan untuk mengambil alih hak tagih sebesar 300 juta. Lalu yang ketiga adalah sekitar 1,5% itu akan digunakan untuk modal kerja. Lalu tujuan yang keempat, sekitar 8% akan dipinjamkan kepada MTI ya. Yang selanjutnya itu akan digunakan untuk membiayai sebagian kebutuhan belanja modal yang timbul dari pembangunan proyek M1. Lalu selanjutnya sekitar 14% itu akan dipinjamkan kepada ZHN ya, yang selanjutnya akan digunakan untuk sekitar 8%-nya membiayai sebagian kebutuhan belanja modal yang timbul dari pemasangan konversi nikel matte pada smelter RKEF ZHN. Lalu sekitar 6%-nya akan digunakan untuk modal kerja. Nah, tujuan selanjutnya adalah sekitar 5,5% itu akan dipinjamkan kepada SCM, yang tadi tambang nikelnya ya, yang akan dipergunakan untuk modal kerja. Lalu, sisanya akan digunakan untuk penyetoran modal kepada Merdeka Industri Mineral ataupun MIN, yang selanjutnya akan digunakan untuk penyetoran modal dan juga pemberian pinjaman kepada PT Sulawesi Industri Parama, itu masing-masing sebesar 50%. Jadi nantinya dana ini akan dipergunakan untuk membiayai sebagian kebutuhan belanja modal yang timbul dari pembangunan fase pertama pabrik HPAL. Nah, kalau misalnya kita melihat tujuan IPO dari MBM, itu memang ya, sebagian dipergunakan untuk bayar hutang. Tapi sisanya dipergunakan juga untuk belanja modal, Sobat Maya. Jadi menurut saya ya, untuk tujuan IPO ini nggak terlalu buruk ya. Terlebih kalau misalnya kita lihat potensi dari bisnisnya MBM di masa mendatang. Oke, lalu untuk underwriter dari IPO-nya MBM ini hanya ada dua Sobat Maya, sesuai dengan prospektus awal ya. Yang pertama itu Indo Premier ataupun PD, dan yang kedua adalah Trimega ataupun LG. Nah, untuk kedua underwriter ini, ya ini sebenarnya bisa kita bilang quote-unquote masih ada hubungan lah ya sama MBM ini. Kalau Indo Premier, itu adalah sekuritas yang sering banget dipakai oleh Saratoga Group. Sementara Trimega ini memang dimiliki oleh Bapak Garibaldi Thohir. Jadi menurut saya ini lumayan menarik ya Sobat Maya. IPO jumbo tapi underwriternya hanya ada dua. BTW kalau misalnya IPO jumbo kayak MBM ini, itu pengaruh underwriter itu hampir nggak ada Sobat Maya. Karena ya memang dananya itu gede banget. Tapi kalau misalnya underwriternya itu punya hubungan sama perusahaannya, menurut saya itu akan jadi hal yang berbeda ya. Jadi lebih menarik. Ya, kita harapkan sih underwriternya ini bisa berlaku kayak di IPO-nya Blibli ya. Yang mana itu menahan harga at least nggak turun di bawah harga IPO-nya. Semoga aja di IPO-nya MBM ini pun akan seperti itu ya. Oke, kita lanjut melihat laporan keuangannya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi aset, ini selalu meningkat dari waktu ke waktu ya Sobat Maya. Tapi begitu pula dari sisi liabilitasnya, juga selalu meningkat dari waktu ke waktu.
Namun untuk pertumbuhan aset berbanding dengan liabilitasnya masih gedean pertumbuhan asetnya ya. Sehingga kalau misalnya kita lihat dari sisi ekuitas, ekuitasnya juga terus tumbuh dari tahun ke tahun. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka MBM ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Oke, kita lanjut ke laporan laba ruginya. Jadi bisa Sobat Maya lihat di sini ya, di tahun 2019, MBM ini masih belum ada pendapatan usahanya. Di tahun 2020 juga sama, di tahun 2021 juga sama, masih belum ada pendapatan usahanya. Tapi di tahun 2021, MBM ini sudah mencatatkan laba bersih ya, karena ada pendapatan lain-lain. Lalu kalau misalnya Sobat Maya lihat di tahun 2022, pendapatan usahanya langsung melambung ya, menjadi 289 juta USD. Jadi langsung gede banget ya Sobat Maya, ini sekitar 4 triliun. Dan pendapatan ini hanya datang dari 2 smelter. Bisa Sobat Maya bayangkan ya, kalau misalnya nanti HPAL-nya udah dibangun, lalu nantinya udah jadi pemasok baterai listrik, atau bahkan mungkin produsen baterai listrik, berapa besar pendapatan usaha dari MBM ini. Jadi masih gede banget untuk potensinya. Nah, di tahun 2022 sendiri, MBM ini mencatatkan laba sebesar 32,4 juta USD. Dan ini memang sebagian besar datangnya dari pendapatan lain-lain ya Sobat Maya. Nah, untuk pendapatan lain-lain ini, itu terutama dari keuntungan atas perubahan nilai wajar pada ekuitas yang dimiliki sebelumnya dari perusahaan asosiasi. Dan juga adanya keuntungan dari selisih kurs. Selanjutnya kita bicara tentang kebijakan dividen. Nah, kalau di IPO-nya NCKL kemarin, mereka udah bicara tentang pembagian dividen di tahun 2023, maka MBM ini masih belum ya Sobat Maya. Jadi harus bersabar dulu. Jadi rencananya MBM ini akan mulai membagikan dividen itu di tahun 2026 ya, berdasarkan laba bersih tahun 2025. Itu pun dengan catatan ya kalau misalnya kasnya enggak dipakai ya. Tapi menurut saya pribadi, kayaknya kasnya dari MBM ini akan terus dipakai ya untuk ekspansi usaha dan juga belanja modal. Karena memang bisnisnya MBM ini saat ini masih baby ya Sobat Maya. Jadi memang harus banyak dana yang digelontorkan untuk capex-nya. Cuma kalau nantinya misalnya udah mature, ya emang potensi dari MBM ini akan sangat besar. Selanjutnya kita lihat valuasinya. Nah, kalau misalnya nanti MBM ini listing di harga tertingginya, yaitu di harga 795, maka PER-nya itu akan berada di 131 kali dan PBV-nya di 3,76 kali. Lumayan mahal ya Sobat Maya untuk ukuran saham IPO. Lalu untuk market cap-nya itu akan berada di 85,4 triliun. Jadi secara valuasi, MBMA ini sebenarnya udah cenderung mahal ya Sobat Maya. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan valuasinya NCKL, valuasi dari NCKL itu jauh lebih murah dibandingkan dengan MBMA. Kita bisa lihat ya, secara PER masih lebih murah NCKL, secara PBV juga masih lebih murah NCKL, dan market cap-nya juga lebih kecil NCKL. Jadi secara valuasi MBMA ini itu udah lebih mahal. Secara valuasi loh ya. Tapi kalau misalnya bicara jujur nih, kalau untuk momentum jangka pendek, menurut saya malah MBMA ini lebih menarik nih Sobat Maya. Karena yang pertama, terkadang di pasar modal itu nggak hanya melihat fundamental saat ini ya Sobat Maya, tapi melihat potensi usahanya di masa mendatang. Lalu yang kedua juga dilihat juga nih siapa orang-orang yang ada di balik dari perusahaannya. Dan menurut saya pribadi memang lebih menarik MBMA dibandingkan NCKL. Walaupun kalau misalnya kita bicara dari sisi perusahaan, saat ini posisinya jauh lebih baik NCKL. Kita bisa bilang bahwa NCKL ini lebih mature lah dibandingkan dengan MBMA. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, prospek usaha dari MBMA itu sangat cemerlang di masa mendatang. Walaupun begitu, perjalanan MBMA ini sesungguhnya emang baru dimulai ya. Masih banyak hal yang perlu dieksplorasi lagi agar dapat meningkatkan kinerja MBMA di masa mendatang. Tentunya kemitraan MBMA dengan perusahaan baterai dan juga perusahaan bahan baku baterai terkemuka itu akan mendorong MBMA menjadi salah satu perusahaan terbaik di sektor ini. Kesimpulan yang kedua, valuasi MBMA ini cenderung mahal ya untuk ukuran saham IPO.
Dan untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya sendiri, itu sebagian ada yang dipergunakan untuk pembayaran utang, dan ada juga yang dipakai untuk penyetoran modal ke entitas anak dan juga entitas asosiasi. Dan hal ini sebenarnya nggak terlalu buruk. Kesimpulan yang ketiga, dari sisi underwriter, untuk IPO jumbo seperti MBMA, peranan underwriter ini nggak akan terlalu berpengaruh ya. Namun, untuk underwriter di IPO-nya MBMA, ini masih ada afiliasinya ya dengan grup besar di belakang MBMA. Dan harusnya ini menjadi salah satu sentimen positif. Kesimpulan yang keempat, MBMA ini di-backup oleh nama-nama besar seperti Garibaldi Thohir, Edwin Suryajaya, Winato Kartono, Provident Group, Saratoga Group, dan lain-lain. Nah, hal ini juga bisa menjadi salah satu sentimen positif dalam IPO-nya MBMA. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan membeli IPO-nya MBMA. Walaupun secara fundamental saat ini belum begitu bagus, tapi saya melihat potensi usaha dari MBMA ini masih sangat besar di masa mendatang. Terlebih sektornya itu lagi hype, lalu orang-orang di belakangnya itu juga nama-nama besar semua. Lalu MBMA juga udah berpartner dengan perusahaan-perusahaan gede ya, kayak tadi produsen baterai udah, produsen bahan baku baterai juga udah. Dan perusahaan pertambangan nikel kayak Singhan juga udah kerjasama. Jadi rasanya terlalu sayang kalau misalnya melewatkan IPO-nya MBMA ini. Terlebih underwriter-nya sendiri itu masih ada hubungannya ya dengan grup-grup yang berada di balik MBMA ini. Kebetulan pada saat saya membuat video ini, besoknya itu NCKL akan IPO nih Sobat Maya. Nah, kalau nantinya IPO-nya NCKL ini baik dia tutup di zona merah atau bahkan ARB, atau tutup di zona hijau, apapun yang terjadilah dengan IPO-nya NCKL, saya akan tetap beli IPO-nya MBMA. Karena menurut saya pribadi emang semenarik itu. Tapi tentu saja untuk IPO jumbo kayak MBMA ini, bagi Sobat Maya yang belum siap dengan resikonya, ada baiknya untuk dihindari juga Sobat Maya. Karena kita nggak pernah tahu gimana responnya market. Jadi bagi Sobat Maya yang mau order saham IPO MBMA, pastikan Sobat Maya itu udah memperhitungkan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Jangan kayak NCKL kemarin, dapat penjatahannya gede 60-an persen, lalu banyak yang DM saya. Waduh, harus gimana nih kok, harus gimana? Padahal, sebelum kita melakukan pemesanan saham IPO, itu Sobat Maya udah harus aware dulu nih dengan resikonya Sobat Maya. Bisa jadi penjatahannya gede, bisa jadi buka-buka di ARB, semua kemungkinan itu terjadi. Jangan udah dekat hari hanya penjatahannya gede baru kalang kabut mau ngapain. Nah, ada baiknya jangan kayak gitu ya Sobat Maya. Jadi Sobat Maya udah harus planning dulu sebelum Sobat Maya melakukan pemesanan. Terlebih seperti biasa ya, nggak bosan-bosannya saya remind lagi ke Sobat Maya bahwa yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi pastikan bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO MBMA, itu melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya update di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO MBMA. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO MBMA atau enggak? Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.